memanfaatkan Canva untuk cari penghasilan. Oke, buat teman-teman yang saat ini sedang tidak berpenghasilan atau nganggur mungkin, nih ada salah satu platform yang bisa kita manfaatkan untuk kreativitas kita, untuk bagaimana caranya memanfaatkan platform ini untuk mendapatkan penghasilan. Oke, jadi gini teman-teman, untuk yang belum tahu, Canva ini adalah layanan atau platform atau website atau aplikasi juga ada. Ini bisa kita manfaatkan untuk mendesain. Nah, dasarnya memang awalnya untuk desain apa, macam-macam, bisa untuk sosial media, bahkan untuk yang dicetak pun juga bisa. Oke, kalau saya pernah belajar itu ada namanya Corel dan Adobe Illustrator. Itu biasanya memang blank canvas, kosongan. Tapi kalau di sini sudah tersedia banyak sekali desain, teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk bikin project, buka jasa desain grafis gitu. Tinggal enaknya di sini, tinggal pilih, tinggal edit, selesai. Atau misalkan kita lebih kreatif, ya bisa dimotif dari warnanya, kemudian fontnya, tata letaknya juga bisa diatur, itu juga bisa. Peluang untuk menjadi seorang desain grafis saat ini masih terbuka lebar, teman-teman. Jadi jangan anggap desain grafis setiap perusahaan pasti sudah memiliki karyawan. Belum tentu juga. Banyak kok teman-teman yang freelancer itu memanfaatkan jasa tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Untuk yang profesional di zaman dulu, kebanyakan memang menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian ada juga yang menggunakan Corel Draw, dan bahkan sebagian juga ada menggunakan Photoshop. Mereka awalnya menganggap, apaan sih desain grafis kok pakai Canva? Ya, karena memang fiturnya dulu nggak banyak, tapi sekarang fiturnya semakin keren, template-nya semakin banyak, bahkan ada yang gratisan, ada yang premium. Nah, ini premium ini yang ada seperti ini. Nah, ada pro, dan kita bisa langganan juga bisa gratis juga sudah bagus kok, teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman nggak ada modal, mau cari yang gratisan juga bisa di sini. Oke. Apa sih yang bisa kita manfaatkan? Yaitu pertama, kita bisa menjadi seorang freelancer desain grafis. Oke. Kita bisa manfaatkan untuk membuka jasa freelance desain grafis. Entah itu sosial media, kan banyak tuh. Sebenarnya kemarin banyak, kayak misalkan sosial media spesialis. Ini memang job desk-nya membuat konten-konten di sosial media perusahaan-perusahaan. Bahkan perusahaan gede pun masih membutuhkan freelancer, teman-teman. Tapi mungkin saat ini masih ada, tapi agak sedikit bergeser menggunakan video. Sebenarnya di Canva sekarang juga bisa ada video seperti ini. Tinggal gimana caranya teman-teman menjual, mempromosikan karya teman-teman kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasa teman-teman. Oke, selain membuka jasa, teman-teman bisa membuka dalam tanda kutip percetakan. Ya, dulu di tahun 2012 teman-teman, saya memilih keluar dari pekerjaan dan kemudian menekuni jasa percetakan, tapi memang saya tidak punya percetakan seperti itu, teman-teman. Kayak misalkan gini, saya waktu itu lebih fokus untuk membuat
uh, stiker untuk pengiriman. Kayak saya cari ya contoh ya, kita cari kan, banyak kan. Dulu saya bikin mirip-mirip seperti inilah teman-teman, kayak gini. Saya menjual, mempromosikan dulu bahwa saya bisa bikin stiker pengiriman ya, bikinnya seperti ini, ada alamat dan lain sebagainya, nanti dicetaknya itu stiker. Jadi mereka, para seller itu menjual di packing, kemudian dikasih alamat dan lain sebagainya, ditempelkan di paketnya. Nah itu dulu saya seperti itu. Kalau misalkan ada yang order nih, biasanya mereka itu bayar dulu, entah bisa minta separuh dulu atau langsung full. Ini tergantung teman-teman ya. Usahakan sebelum ini kan, kalau saya ketika itu kan dicetak. Nah sebelum dicetak mereka harus bayar dulu minimal 50%. Jangan sampai enggak bayar gitu loh, karena ini juga potensi untuk kena tipu juga ada teman-teman. Nah kalau dulu saya memang menerapkan, karena saya merasa bahwa desain saya itu asal-asalan, belum mahir, saya menggunakan strategi free design. Jadi untuk desainnya saya gratiskan, kemudian setelah saya desain, mereka kan ngasih tahu nama tokonya apa, online shopnya apa, alamatnya dan lain sebagainya, kontak-kontaknya saya desain, kemudian saya kasihkan ke mereka. Apakah cocok? Kalau cocok ya mereka bayar, mau full atau separuh. Ketika mereka bayar kan saya ada uang tuh, nah itu saya buat cetak stikernya. Kalau misalkan order 100 piece ya saya cetak 100 piece, kemudian potong manual. Saya dulu dipotong manual, kemudian setelah selesai semua, pembayaran harus selesai semua baru saya kirim. Saya nggak ada kirim barang yang saya kirim tapi pembayaran belum lunas, nggak ada. Dan mereka juga mau teman-teman. Juga selain itu juga saya bikin banner MMT, itu juga saya bikin, kemudian nota juga saya bikin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini pemanfaatan salah satu yang bisa dimanfaatkan. Saat ini percetakan masih banyak teman-teman yang membutuhkannya, juga masih sangat banyak. Kemudian nah ini juga untuk undangan pernikahan juga bisa. Kemudian ini untuk menu-menu makanan juga bisa. Banyak sekali teman-teman desain-desain yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Oke. Yang pertama itu tadi jasa desain grafis, memang desain doang. Nah, yang kedua memang percetakan. Nah, enaknya percetakan itu gini teman-teman. Kita bisa cari untung. Kalau misalkan desainnya dimintai cas, dimintai tarif, bisa. Dan ketika cetak pun kita bisa up juga harganya. Misalkan MMT harganya katakanlah 13.000 per meter. Kita bisa ngomong ke pembeli kita bahwa per meternya 14.000 atau 15.000. Ini tergantung teman-teman sendiri. Atau misalkan brosur. Saya juga dulu bikin brosur teman-teman. Brosur misalkan satu rem dipercetakan di tempat teman-teman berapa, misalkan katakanlah satu remnya itu di harga 200.000 misalkan. Nah teman-teman bisa jual 250 atau 300, terserah teman-teman. Yang penting kan deal-dealian sama klien seperti apa, seperti itu teman-teman. Nah pemanfaatan Canva ini untuk yang lain adalah teman-teman bisa menjadi kontributor. Nah tapi saat ini syaratnya seperti apa saya belum mendalami. Ini adalah orang-orang yang menjadi kontributor. Ini ada orang yang bikin,
contoh ya, saya klik ya, ada orang yang bikin, nah dibikin oleh si ini, studio ini, dan kemudian ketika ada yang menggunakan, ya dia dapat penghasilannya dari situ, dari orang-orang kayak kita, dari user seperti kita. Misalkan kita langganan Canva, kita menggunakan template-template, nah mereka dapatnya dari situ. Kita pun bisa, sebenarnya kita bisa menjadi kontributor, cuman caranya gimana, bisa didalami lagi teman-teman. Atau yang lain, teman-teman bisa bikin template sendiri, mulai dari nol, kosongan, dibikin template, bener-bener bikin dari nol, dan kemudian teman-teman dijual, ya dijual, alias jual template ke orang. Ada yang mau nggak? Banyak teman-teman, banyak sekali orang-orang yang menjual template. Nah, banyak orang yang menjual template. Template ini sebenarnya ada banyak macam-macam teman. Ada template kayak CV juga ada. Template CV, maksudnya CV itu CV untuk pekerjaan ya, template. Nah kayak gini, ini juga bisa dijual ke orang. Yes, dijual ke orang. Nah, template-template ini juga formatnya bisa macam-macam. Bisa memang template Canva atau template PowerPoint juga bisa, atau templatenya itu bukan ini judulnya, templatenya misalkan undangan pernikahan. Jadi tergantung sasarannya, atau misalkan desain untuk promosi, misal desain untuk hari raya dan lain sebagainya. Kita bisa menjual template. Kalau teman-teman memiliki kemampuan untuk bikin template, jual aja template, bisa kok, dan ini laku kok. Dan menu-menu di ini juga banyak. Kita bisa bikin konten Instagram, kemudian ini kayaknya ini video cerita, kemudian sheet, doc. Bahkan di sini yang kerennya itu sekarang bisa bikin website. Yes, kita bisa bikin website dengan Canva secara gratis. Nah, ini nih kita bisa buat dari nol, atau banyak sekali template-template yang bisa kita manfaatkan juga untuk bikin website. Kalau misalkan teman-teman butuh website, ini bisa untuk sendiri. Kalau misalkan mau buka jasa pun sebenarnya juga bisa, tergantung deal-dealan teman dengan klien yang mau order gimana. Ini bahkan sekarang ada AI-nya juga. Wah, keren banget sekarang Canva. Canva ini menurut informasi pemiliknya dulu menawarkan ini ke perusahaan-perusahaan, nggak ada yang mau teman-teman, dan akhirnya bisa segede ini. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai Canva. Nanti mungkin akan ada tutorial apa gitu dengan memanfaatkan Canva, mungkin saya akan buat. Oke, dari saya cukup sekian dulu.